kami Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari angkat pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Biar lagu ini Tuhan menjadi iman di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau baik dalam segala keadaan apapun kami Bapa. Waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Katakan, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapakku, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Karena ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku.
sebab kau baik. Oh, sebab kau baik Bapa, sebab kau baik Tuhan. Katakan, sebab kau baik bagi kami Tuhan. kasih Bapa. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu, lebih dalam lagi Bapa, Roh Kudus yang bekerja saat ini di dalam setiap rumah kami Tuhan, bahkan menjamah hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi pada pagi ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah semesta alam, bahkan surga bumi menyembah-Mu Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhias seluruh sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, sebab Engkau yang kudus Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, sebab Kau kudus Bapa. Layakkanlah setiap hati anak-anak-Mu Bapa saat ini, bahkan di hari-hari yang jahat ini Tuhan, kami mau terus tersungkur di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tersembunyi kuasa
Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau Tuhan mendengar isi hati-Mu Bapa lewat hamba-Mu yang menyampaikan sharing firman-Mu Bapa pada pagi ini Tuhan. Kami mau terus duduk diam di dalam pelataran-Mu yang kudus Bapa. Biarlah Roh-Mu bekerja, Tuhan pakai hamba-Mu Bapa yang menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Bapa dalam menit-menit ke depan penuh dengan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, pagi semua Bapak Ibu. Kita akan berdoa, kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau baik, Engkau terlalu baik buat kehidupan kami Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan seperti hati tanah yang subur Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh tertanam, boleh berbuah Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, menjadi keharuman bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua, Engkau yang ambil alih, Engkau urapi kami Tuhan, setiap ruangan atau tempat, internet, semua Tuhan, yang kami pakai, kami gunakan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati juga semua kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam nama Yesus. Amin. Pak Kiani. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Terima kasih Pak Kianli. Saya ini akan membaca yang di 10 ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saya lihat di Google pohon zaitun tuh kayak gimana ya. Pohon zaitun adalah pohon yang dapat hidup di berbagai musim. Usianya bisa mencapai tahunan.
Pohon ini juga terus berdaun hijau. Makanya pohon ini bisa disebut juga katanya pohon abadi. Bila ditebang, pohon ini akan bertunas kembali. Hal ini terjadi karena akarnya panjang jauh ke dalam tanah. Akarnya mencari batu-batuan dan air. Dia terus ke dalam tanah. Ini yang menyebabkan pohon zaitun ini juga dapat hidup di padang gurun maupun di musim salju. Di ayat 10 tadi, Daud mengatakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Daud merasa dirinya seperti pohon zaitun yang daunnya menghijau, keindahan hijau melambangkan keindahan. Yang akarnya bisa bertahan dalam kondisi apapun. Akar di sini diartikan adalah kekuatan Allah. Daud percaya yang memegang kendali dalam hidupnya adalah Allah. Setiap masalah yang dihadapinya dipandang tuh sebagai bagian dari proses pertumbuhan imannya, supaya makin hari semakin kuat. Dan Daud percaya akan kasih setia Allah. Biarlah Daud ini juga menjadi teladan buat kita, bagi kita dalam kita menghadapi berbagai keadaan, baik sukacita maupun keadaan yang kurang baik. Biarlah semua proses pembentukan iman kita dan karakter kita ini membuat kita terus berakar kepada Tuhan, sehingga kita kuat menghadapi kondisi dan situasi apapun. Kita harus seperti pohon zaitun, sekalipun ditebang dengan berbagai macam alasan, kita harus tetap kuat, karena kita tahu pasti bahwa kita akan bertunas kembali seperti pohon zaitun. Daud tidak takut masalah yang dihadapi. Daud percaya diri, karena dia meyakini kasih setia Allah. Kalau kita baca di ayat 11-nya, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupnya. Maaf Ibu, Bapak Ibu ya, saya sering minum. Kita mau seperti Daud. Daud sadar betul kalau dia diberkati, kalau dia diberikan kemenangan, itu semua karena perlindungan Allah, karena kasih setia Allah kepadanya. Makanya ayat 11 mengatakan bahwa aku hendak bersyukur, engkaulah yang akan bertindak dalam kehidupan Daud. Kita pun layak bersyukur dalam segala hal, karena Tuhan yang bertindak dan melindungi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, melainkan kekayaan kita yang menjadi harapan dalam hidup kita, kita tidak akan kuat seperti pohon zaitun. Ayat 9 mengatakan, lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Sangat berbahaya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kekayaan. Karenanya ayat 9 mengatakan itu adalah tindak penghancurannya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bukan berarti kita tidak boleh kaya. Juga bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat-berkatnya. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadikan sentral dalam hidup kita. Kita harus berlindung dan bersandar kepada Allah. Jangan kita bersandar pada apa yang kita miliki. Di dalam kitab Amsal 22 ayat 10 saya akan bacakan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kita juga pernah mendengar bahwa kita juga adalah garam. Garam akan berarti kalau kita ditempatkan kepada tempat yang tawar. Kalau kita mau melihat, mau merasakan, bahkan mau terbeban untuk menolong orang lain, maka kita juga harus keluar dari zona aman kita, supaya kita bisa melihat kesusahan orang lain, dan untuk menolong orang lain. Maka garam itu akan berfungsi. Seperti pohon zaitun juga di dalam rumah Allah. Orang bisa melihat, orang bisa menikmati keindahan daunnya yang terus hijau. Buahnya yang muda bisa dimakan. Buahnya yang tua bisa dijadikan minyak. Kita mau jadi berkat.
Kita mau seperti Daud yang mengatakan aku ingin seperti pohon di dalam rumah Allah. Tetaplah kita berbuat baik. Tetaplah kita mulai sekarang kita mau belajar setiap menghadapi hal yang membuat kita tidak nyaman atau melihat orang yang membuat kita tidak nyaman, kita mulai mengatakan sudahlah. Saya ada sedikit kesaksian berapa tahun yang lalu waktu anak-anak saya nggak ada di sini ya. Saya tuh sering pergi, kadang-kadang pergi sama mbak-mbak saya. Jadi waktu itu mobil saya lagi di bengkel, tapi saya mau nonton film gitu di bioskop. Saya ajak mbak-mbak saya. Di dalam mobil, ya seperti biasa naik Grab saya. Seperti biasa saya ngobrol, saya memang suka guyon sama mbak-mbak saya. Udah gitu saya turun, saya bilang terima kasih Bapak ya, kepada Bapak Grab itu. Tapi Pak Grab itu bilang, Bu tunggu sebentar Bu, apakah Ibu orang Nasrani? Oh saya bilang saya langsung, oh Bapak juga ya, Bapak gereja mana? Langsung saya heboh, oh bukan Bu, saya Muslim. Loh kok Bapak tahu saya Nasrani? Dari Ibu berbicara. Di sini saya cerita kesaksian ini bukan sombong ya, maksudnya saya sendiri nggak sadar, tapi saya disadarkan bahwa hati-hati dengan perkataan, dengan tingkah laku kita, karena tanpa kita sadari di dalam hidup kita sudah ada brand seperti baju misalnya yang saya pakai misalnya Uniqlo, oh baju saya Uniqlo, orang yang tahu oh ini orang baju Uniqlo, baju Zara, oh dia tahu ini baju Zara, tapi di dalam hidup kita sudah ada brandnya bahwa kita adalah anak Allah. Dengan kita bersikap, dengan kita berkata, attitude kita, orang melihat, bisa merasakan. Kita punya taste-nya tersendiri, kita punya warna sendiri. Hati-hati dalam kita berkata dan bertindak. Orang lain melihat kita. Pak Dodo pernah bercerita bahwa kita adalah surat terbuka. Betul banget bahwa kita surat terbuka. Ternyata bukan hanya kita seiman, orang lain di luar kita juga bisa melihat siapa di dalam kita. Jadi ibadah yang benar sebenarnya adalah kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbuah. Maaf Bapak Ibu. Bagaimana kita berkata, dan bagaimana juga kita merespon setiap masalah yang benar menurut firman Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada sekarang-sekarang ini. Jangan hidup dalam kepahitan kita. Karena hidup kita adalah ibadah. Kita harus ingat, hidup kita adalah ibadah. Penuhi dengan pengampunan. Lepaskan pengampunan kita kepada orang lain. Iblis nggak takut sama kita yang rajin doa. Tapi iblis takut kalau kita sudah rajin doa dan melakukan firman Tuhan. Kita nggak perlu mengandalkan kemampuan kita sendiri atau pengalaman kita untuk menghadapi proses hidup kita. Mazmur 62 mengatakan ayat 2 mengatakan Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita punya Allah yang sama seperti Allah Daud, Allah yang mampu melakukan segala perkara, Allah yang memiliki kasih setia, Dia yang bertindak, Dia yang membela dan yang membebaskan kita. Kalau mungkin kita sekarang ya merasakan kesepian, merasakan berdosa, merasakan tidak layak. Saya berapa minggu terakhir ini, saya merasakan kok saya nggak layak ya, saya nggak pantas. Dan iblis mengintimidasi saya. Saya ini sebenarnya memang orangnya sulit fokus. Makanya setiap saya ditugaskan Pak John, biasanya saya langsung baca berkali-kali dan saya terus tulis di buku tulis saya. Anak-anak saya mempersiapkan banyak buku tulis karena saya orangnya lupaan dan sulit fokus. Jadi saya tulis kalau saya sharing kayak begini, tulisan saya udah penuh di buku saya. Saya bilang ke Pak John saya sudah tidak mau lagi melayani Tuhan. Tapi Pak John WA mengingatkan saya, menguatkan saya kembali. Saya merasakan rasanya nggak pantas saya melayani Tuhan. Tetapi berapa hari kemudian terus Tuhan mengingatkan saya. Tuhan itu nggak pernah berubah. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Di titik rendah pun di sana ada kasih karunia-Nya untuk menolong kita. Sekalipun ekonomi kita morat-marit, sekalipun kesehatan kita terganggu, sekalipun masalah kita lagi banyak, di situ pun Allah ada.
Dia nggak pernah membiarkan kita dan nggak pernah melupakan kita. Sekalipun kita pernah meninggalkan, kita sudah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah menyerah dalam hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Terus Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dia selalu ada. Dia selalu menerima kita apa adanya. Mungkin aja iblis selalu mengatakan, oh kita nggak bisa sembuh, oh kita nggak bisa menang, kita nggak bisa bebas. Itu yang selalu menggerogoti hidup kita dengan rasa khawatir dan takut. Tapi ingatlah bahwa kita adalah pohon zaitun. Pohon zaitun yang kuat. Kita harus mengatakan bahwa kita pasti sembuh, kita pasti menang, kita pasti bebas. Kita sering kali merasakan, kok Tuhan nggak jawab doa kita ya. Saya akan membacakan di Mazmur 31. Ayatnya yang ke-23. Kita sering kali kayak gini nih. Allah menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, matanya Tuhan. Kita sering punya persepsi sendiri. Kita mengatakan bahwa Allah telah membuang aku. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Diingatkan di ayat ini. Sesungguhnya Tuhan mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jangan menarik diri di hadapan Allah. Tuhan mendengarkan kita. Tuhan menampung air mata kita di kiblatnya. Tuhan mendengar suara permohonan kita ketika kita mau berlutut, ketika kita mau bersekutu dengan Allah, ketika kita mau berteriak kepada Allah. Jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan. Terus taat, terus kuat, terus bertekun. Karena waktu kita menemukan pemilik kasih karunia, kita akan menemukan pertolongannya. Kita mau seperti Daud yang mengatakan, aku seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah, dan seterusnya dan selamanya. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kita. Kita memiliki akar yang kuat, yang sekalipun ditebang, kita akan bertunas kembali. Saya sangat appreciate banget kepada Bapak Ibu yang sudah bangun pagi, yang padahal kita bisa aja kita memilih untuk tidur lagi. Bapak-bapak bisa aja memilih untuk tidur lagi supaya punya kualitas kerja yang baik nanti siang. Ibu-ibu bisa aja memilih memilih untuk mempersiapkan makanan atau berberes untuk suami, dan anak-anaknya. Mereka semua tidak ada yang salah, tetapi dengan kesadaran dan dengan segala kerendahan hati kita, Bapak, Ibu maupun saya, kita mau memilih masuk dalam hadirat-Nya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau intim, kita mau tertanam seperti pohon zaitun yang memiliki akar yang kuat. Sekalipun badai menerpa hidup kita, kita akan tetap kuat. Doa pagi ini adalah nutrisi, adalah pupuk, supaya kita terus tertanam dan berakar terus. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Maaf, Bapak Ibu. Orang dunia boleh mengatakan, sudah jatuh ketiban tangga. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa mengatakan itu. Kita sebagai anak Tuhan, sudah jatuh kita bangun kembali. Sudah jatuh kita bangun kembali. Karena kita tahu pasti kita pohon zaitun. Sekalipun ditebang, kita akan bertunas kembali. Walaupun kita jatuh, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat mujizatnya. Tetaplah kuat. Tuhan mau kita tetap kuat. Tuhan mau kita berakar. Tuhan mengajarkan kita seperti Daud. Kita mau tertanam, kita mau berbuah, kita mau berdaun indah, tetap abadi, kita mau tetap kuat. Sekalipun ditebang dengan berbagai macam alasan, sekalipun kita menghadapi berbagai macam alasan, kita harus tahu, kita harus memiliki keintiman, supaya kita berakar tertancap di dalam Tuhan. Kita memiliki kekuatan Allah, karena di situ ada kemuliaan Allah, ada mujizat.
saya akan saya juga ingin ini ya, sedikit waktu lagi, saya melihat bahwa muka-muka anak-anak Tuhan itu selalu diberikan sukacita ya. Saya melihat Pak John berapa hari ke belakang, mungkin Pak Rudi ya, tapi saya melihat beberapa hari ini Pak John ya, yang istrinya sedang operasi. Tapi dia melihatkan ketenangan dan sukacita. Itulah karunia Tuhan. Kita diberikan sukacita kepada Allah. Sekalipun kita punya masalah banyak ya, mungkin kita masing-masing punya masalah banyak dalam kehidupan kita. Karena kita kalau nggak cerita, orang nggak tahu kalau kita punya masalah berat. Dan kalau kita dengerin ceritanya, wow, orang ini ternyata punya masalah yang berat. Tapi Tuhan tidak membiarkan muka kita seperti muka yang meminta belas kasihan. Itu pun kasih karunia Allah. Kita pun demikian. Kita nggak menyadari bahwa muka kita itu diberikan selalu muka sukacita dan kemenangan oleh Allah. Saya akan bacakan ayat penutup di Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 25. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Wow, ini janji Tuhan buat kita. Kita akan masuk dalam doa. Saya akan mengakhiri sharing ini. Bapa yang di surga, betapa kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah kami terus berakar kepadamu ya Tuhan. Berilah kami kekuatan di dalam berbagai keadaan dan situasi Tuhan. Kami akan seperti pohon zaitun Tuhan. Sekalipun masalah menerpa hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bertunas kembali Tuhan. Kami tetap mau bangun kembali Tuhan. Kuatkan kami dalam menghadapi setiap proses hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami, berilah pada kami hati yang taat Tuhan. Hati yang kuat kepadamu Tuhan. Hati yang tetap percaya, tetap bersyukur Tuhan. Hati yang tetap memiliki pengampunan Tuhan. Karena Engkau adalah pembela kami Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau dimasyurkan dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema Tuhan, menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami tidak bisa Tuhan bersandar pada apa yang kami miliki. Biar kami bersandar hanya kepadamu Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Pak John silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Pak Gandhi, terima kasih Ibu Elizabeth Tobing dan Pak Ivan. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Yeni benar sekali. Di dalam Mazmur 52 ayat 10, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Jadi menghijau itu tadi Ibu Yeni mengatakan suatu keindahan. Ya, keindahan itu dicerminkan dari suatu kehidupan. Jadi hijau itu artinya ada kehidupan. Kalau ada kehidupan maka ada keindahan. Makanya di padang gurun tidak ada kehidupan. Yang hidup hanya kadal gurun. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang Kristen itu dicerminkan dari tutur katanya dan dari wajahnya dan dari seluruh dagingnya. Saya punya pengalaman waktu papa saya meninggal. Itu orang yang memandikan papa saya, dia berkata begini. Dia nanya sama saya, papanya Kristen ya? Saya bilang, iya. Kenapa? Iya, kalau orang Kristen tubuhnya walaupun sudah meninggal tidak kaku katanya. Dia pegang-pegang wajah papa saya, dia bilang lihat mukanya berseri-seri dan senyum, dia bilang. Saya bilang emang lain sama agamanya? Oh lain katanya. Kalau yang lain
Begitu meninggal mukanya mengkerut katanya, cemberut dan sepertinya kesakitan. Padahal papa saya itu meninggal karena operasi ginjal. Ketika masuk ICU itu sesak napas karena kansernya menyerang paru-parunya. Secara medis harusnya dia meninggal secara kesakitan. Tetapi tidak tuh. Ia hanya berkata kepada mama saya, tolong siapkan jas saya yang biasa saya pakai untuk pelayanan di gereja. Karena saya tadi melihat Tuhan Yesus, dia bilang. Habis itu ia masuk ke ICU ya, karena tiba-tiba koma dan tidak lama kemudian tidak bisa bangun kembali dan dipanggil Tuhan. Papa saya itu meninggal di hadapan saya. Ketika saya datang ke ICU, dia masih bernafas. Saya sedengkan telinga saya ke dadanya. Saya peluk dia, saya dengarkan denyut jantungnya sampai berhenti. Tetapi ketika si orang yang memandikan jasad papa saya, dia berkata demikian, saya merasakan sukacita itu. Dan mulai dari situ, saya semakin dekat kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan biasanya belajar seperti Daud yang begitu dekat dengan Tuhan. Daud bukan tidak ada pencobaan. Pencobaan bertubi-tubi datang, bahkan jatuh dalam dosa bertubi-tubi. Tetapi tidak mengurangi dia untuk dekat kepada Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi kepada kita setiap hari, mari ambil hikmahnya. Berkatalah kepada Tuhan, aku bersyukur ketika aku lemah. Aku bersyukur ketika aku diberikan pencobaan. Di situ aku merasakan kekuatan Tuhan ada pada kita. Ketika istri saya kemarin dioperasi, saya tidak merasakan satu khawatir apapun. Itu heran saya. Dan benar, istri saya mengakuinya. Dia bilang, kiri kanannya orang yang mau operasi itu ada saja yang kurang. Padahal bayar sendiri, tidak pakai BPJS. Bayangin sudah bayar sendiri, ada aja yang kurang. Yang kurang protein tidak bisa, yang tiba-tiba pendarahan tidak bisa operasi, pulang lagi. Padahal bayar sendiri. Istri saya gratis, dibayar sama BPJS. Kemarin dokter bilang semuanya bagus, semuanya lancar, proteinnya sungguh luar biasa, bagus. Tidak perlu tambahan gizi, padahal sebelumnya sudah turun 15 kilo. Bahkan kemarin setelah operasi, sampai dokternya bilang dia kasih bonus. Bonusnya apa? Lemak-lemak di perut istri saya dikeluarkan semua. Saya bercanda sama anak saya, wah, mami dikasih operasi bukan hanya angkat rahim, tapi lemak-lemaknya sekalian dikeluarin. Bayangin, bayar sedot lemak itu saya dengar puluhan juta gitu. Saya percaya nanti istri saya pulang dari rumah sakit udah tambah langsing. Udah seperti mobil yang di-rebuild kembali. Akan seperti mobil baru. Kemarin saya di grup, saya melihat semua orang share foto masa mudanya. Saya jadi ingat firman Tuhan berkata, istrimu ketika masa muda. Dan saya percaya Tuhan selalu membuat kita awet muda. Walaupun muka kita tua, tetapi hati kita tetap muda. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Yeni, mengatakan zaitun yang menghijau. Kita selalu dihijaukan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus yang terutama
yang kami agung-agungkan. Engkau setia terhadap kami juga akan belajar setia terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberikan kami pencerahan pada pagi hari ini melalui Ibu Yeni. Apapun yang kami dengarkan, kami percaya semua datang dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima Hilang suara Pak Henry. Halo. Masih belum keluar, Pak. tes. Ya. Tes. Oh, sorry. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih Pak John, Bu Yeni. Pak John tadi mengatakan bahwa istrinya kalau pulang langsung, wah semangat jiwa muda Pak John luar biasa nanti ya bagi istrinya pulang. Karena melihat istri yang muda kembali ya, Tuhan membentuk orang yang luar biasa yang bersandar kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, ada Ibu Inge ya. Mohon maaf saya udah 2 hari tidak menyapa karena namanya saya nggak tahu pakai nomor gitu ya. Selamat datang Ibu Inge. Ya. Ibu Inge ada tinggal di mana? Saya di Gading Serpong, Pak. Oke. Ya. Iya, shalom. Selamat bergabung Ibu. Kami support untuk Ibu tetap doa bersama-sama dengan kami semua ya. Bapak Ibu, saudaraku, Di layar Pak Andi, Pak. Di layar Pak Andi banyak sekali orang. Coba lihat. Oh gitu, di layar Pak Andi. Ada yang datang banyak ya. Baik, Ya, Bapak Ibu, momen yang paling ditunggu atau mungkin paling berkesan. Oh, di tempat Pak Andi ada siapa aja nih? Tolong bisa dikenalkan Pak Andi. Ini luar biasa ini. Shalom semuanya. Garga sih. Ada mama saya sama adik dan cici-cicinya. Lagi sama tante-tante saya lagi nginep. Wah, jadi sekalian diajak dan mereka sangat diberkati dengan amin. Ini. Makasih Bu Yeni, luar biasa Bu Yeni. Amin, amin. Ibet, luar biasa Ibet. Salam semuanya dari mama saya, dari tante-tante saya. Tuhan berkati. Amin, amin. Baik, sebentar saya coba move dulu Pak Andi ke tempat ya, coba 9. Baik, Bapak Ibu, momen yang paling mungkin ditunggu atau mungkin setiap waktu adalah pada saat ulang tahun ya. Kemarin puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sudah mendoakan saya waktu kemarin, dan pada saat saya pulang, wah itu banyak sekali ininya kirimannya di situ ya. Tapi satu hal yang saya lihat adalah ada kiriman yang luar biasa ya. Saya dapat kado dari anak saya, jam untuk olahraga ya, untuk ini anak saya dan istri saya supaya lebih sehat lagi sayanya ya. Dan yang lebih luar biasa adalah ada teman yang ngirim kaos yang luar biasa. Tulisannya apa ini? Ya, tulisannya adalah teman doa pagi. Ya, jadi artinya saudaraku di sini tim doa pagi, ada teman doa pagi. Setiap saya olahraga ada teman olahraga. Setiap saya doa pagi ada teman-teman doa pagi. Tetapi apakah saudara punya teman khusus doa pagi, yaitu Tuhan Yesus? Ya, kita selama ini ya mungkin tidak menyadari bahwa ada teman di sebelah kita, yaitu Tuhan Yesus yang selalu mendengar doa-doa kita. Pada saat saya mendapatkan itu, aduh, puji Tuhan, ternyata saya diingatkan bahwa ada pribadi yang selalu
mengenal saya, yang selalu dekat dengan saya. Ini di sebelah saya ada setiap hari, ya. Pada saat saya sakit disembuhkan, pada saat saya mengalami masalah dikuatkan, pada saat saya mengalami apapun, teman doa pagi saya ini selalu ada menjawab doa-doa saya. Apakah saudara punya teman doa pagi? Saya rasakan saudara pun punya teman doa pagi. Saat ini di samping saudara ada teman doa pagi. Yuk kita ajak bicara. Ya, puji Tuhan hari ini kita akan masuk ke dalam breakout room. Ya, nanti Pak Andi akan masuk ke grupnya Pak Darius ya, karena